Di tengah kabar perseteruannya dengan Sheila Saukia, dokter detektif atau Doktip kedapatan live bareng dengan Hotman Paris. Kebersamaan mereka pun direkam dalam sebuah video yang diunggah di media sosial Hotman Paris. Dalam videonya, nampak Doktip sedang mereview produk parfum kepunyaan Hotman Paris yang kini sudah dijual bebas. Doktip begitu akrab dengan Hotman Paris. Dia pun memastikan parfum buatan Hotman Paris mempunyai kualitas yang baik. Tidak diketahui persis apakah Hotman Paris bakal menjadi pengacara Doktip setelah membuat laporan terhadap Sheila Saukia yang dituding melakukan pemaksaan dan ancaman. Hingga saat ini, Doktip belum memberi klarifikasinya soal penunjukan seorang Hotman Paris sebagai pengacaranya. Begitu juga sebaliknya, Hotman Paris juga belum memastikan bakal siap membela Doktip. Unggahan Hotman Paris bareng Doktip ini pun langsung menuai pro dan kontra. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini di pagi hari yang cerah dan indah ini, tiba-tiba gue dibangunkan dengan berita bahwa ada perseteruan antara Doktip dan si KSS ya. Gue lihat di sana kemari, gue lihat ini apa sebenarnya masalahnya gitu ya. Gue tuh bingung nih. Lu pada kalau netizen yang pada ngerti, tolong di komen di samping ini ya. Ini ada apa tiba-tiba malam-malam ada yang satu disamperin yang satu marah-marah gitu ya. Gue agak pusing gitu, kagak mengikuti dengan baik gitu ya. Jadi kalau yang mengerti tolong komen di samping sini ya. Nih, terus menurut kalian yang bener tuh siapa sih sebenarnya? Ini gue capek banget nih sama perseteruan perskincarean ini gitu ya. Sebenarnya tuh yang bener tuh yang mana? Gue bingung gitu ya. Tolong netizen disediakan nih kolom komentar, boleh bantu saya memberi pencerahan. Sumpah kebangetan banget ini orang. Kalau memang produkmu yakin seyakinnya bisa membenahi produkmu ke depannya, nggak usah takut ada kehadiran Doktip. Kamu lihat produk-produk yang nggak overclaim malah bagus, ataupun owner yang udah ketahuan overclaim membenahi. Nggak kayak kamu drama queen banget gitu. Kan bisa lebih efektif lagi memilah-milih skincare masyarakat. Kalau kamu pengen cuan buat memperkaya dan memflexing dirimu, ya nggak bakal bisa sayang. Kalau kedok bakal ketahuan. Mau sepintar apapun menyembunyikan biar mendapatkan untung yang gede, nggak bakal bisa ya. Manipulatif aja. Gak usah sosokan drama queen kayak tersakiti. Pantes aja si Nikita Mirzani sebut dia itu ular. Makin kesini lihat kelakuannya, beneran dah makin muak. Bener-bener gak nyangka aku itu yang dulu itu memang membanggakan Kak Sheila Saukia. Cantik ya, sukses ya, jualan skincare-nya itu keren ya, sehari sampai ribuan pieces. Ternyata astagfirullahaladzim, baru kali ini aku bener-bener muak. Apalagi setelah melihat video malam tadi Doktip diserang Sheila Saukia sama apa itu babu-babunya kata Nikita Mirzani. Si paling teriak banget itu si Panda. Waduh, kalau gak teriak kayak gitu gak makan apa dia itu. Ternyata Kak Sheila sama aja ya sama oknum skincare yang jualannya diselipkan polosan itu. Waktu dibuka itu mystery box sama Doktip, ternyata polosan dan diduga mengandung haki. Kayaknya bener deh kata si Nikita Mirzani, dia tuh jual skincare yang ada hakinya. Gua itu orang yang paling gedek dan benci banget sama oknum skincare ownernya dia yang jualannya kayak gitu. Kenapa? Karena aku orang adalah salah satu korbannya yang rusak nih kulit wajahku yang kayak gini. Makanya aku sampai aduh ya ampun. Terus nih Sheila Saukia dengan kamu bertingkah seperti itu udah bener gitu. Aduh, dilihat publik se-Indonesia Raya kayak gini, makin mati brandmu. Ini video ya, awal mula kejadian Sheila Saukia dengan Doktip ya. Jadi Doktip itu mereview produknya Sheila Saukia setelah dari Bepom ya, bersama Dokter Ika juga tuh di live-nya. Dan itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Kalau produknya bagus, Doktip juga bilang bagus kok di live-nya. Dan ternyata di dalam paketannya Sheila Saukia skincare itu ada MC itu ya. Dan sebenarnya live sambil mereview produk itu nggak masalah ya. Kalau produknya bagus ya bagus, tapi kalau produknya jelek ya terima aja harusnya. Itu jatuhnya kayak kita memberikan bintang pada toko di TikTok atau di Tokopedia atau di Shopee atau ke Grab itu kan, atau ke Gojek itu kan kita berdasarkan dari
pengalaman kita ya menggunakan jasanya atau membeli barang di suatu tempat ya. Kemudian Sheila Saukia mendatangi Doktif ya sama Dokter Ika waktu live, dan parahnya lagi live-nya itu dari mereka. Kayak membenarkan aja, dibolehkan tuh namanya persekusi, perundungan tuh dibolehkan. Ini semua bukti ya untuk polisi ya dan dokter detektif untuk bisa melaporkan Sheila Saukia dan and the gang ya, Panda lah, suaminya lah, terus ada yang melambai lagi lah. Itu bisa kena ya Sheila Saukia, suaminya dan and the gang tuh dengan pasal penganiayaan perundungan ya, dari pasal 335 sampai 337 ya KUHP ya. Terus kena juga ya di pasal pelecehan verbal, pelecehan fisik ya. Sayangnya aja aku nggak ngambil kartu beracara ya. Kalau udah nggak apa-apa gratisan atau apa, yang penting Doktif itu sudah bisa menegakkan kebenaran ya. Kalian udah lihat huru hara perskincarean, jadi Kak Sheila itu tuh ngelabrak Kak Doktif di mobilnya Kak Doktif itu. Videonya udah berseliweran ya, kalian bisa lihat. Dan banyak yang bilang, wah berarti yang benar tuh Kak Sheila karena dia berani kayak gitu. Masalahnya kalau menurutku pribadi, aku minta maaf karena aku nggak membela siapapun. Kalau aku sih nggak pakai produknya mereka ya. Nah, jadi yang aku lihat adalah kalau memang dulu apa yang dikatakan Doktif itu nggak benar, kenapa nggak dari dulu gitu loh. Kak Sheila langsung ngelabrak, langsung ngomong, dan langsung buat laporan ke polisi kalau menurutku ya. Jadi emang kalau kita lihat itu perlu analisa lebih lagi. Karena seandainya Kak Sheila buat laporan, itu kan bisa langsung diproses. Jadi dibuktikan lagi, produk-produk Kak Sheila bisa langsung diuji lagi nih ke BPOM. Dan kalau ternyata emang nggak benar, nah si Doktif harusnya ya diproses dong seperti yang dilaporkan oleh Kak Sheila gitu. Orang-orang nih Kak Sheila maaf banget, jadi punya pikiran kalau produk Kak Sheila ya udah diperbaikin semenjak Doktif melakukan review itu. Nah kan ada jenjang waktunya tuh, ibaratnya ini masih fiktif ya. Tapi aku akuin salut banget buat Kak Sheila, karena berdiri kalau emang produk Kak Sheila nggak ini ya ngomong gitu ya, ya dia buktikan dengan ngelabrak gitu. Terus aku juga salut dengan Kak Doktif, karena kalau kalian lihat ya itu tuh tenang banget loh dia gitu. Dan emang kalau semisal dalam hal kayak gini, Kak Doktif tuh kan kita lihat orang yang nggak mau berkelahi kayak gitu ya. Tapi kalau emang yang Doktif katakan salah, silahkan buat laporan gitu. Jadi kalau aku sendiri, mungkin kalau dari pengungkapanku saat ini, kesannya kayak ngedukung Doktif. Tapi kalau aku ya, ayo lakukan secara hukum. Kak Sheila buat pengajuan, lalu nanti Doktif juga ngebuka datanya di pengadilan. Gitu sih kalau menurut aku ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran Doktif ini membuka mata orang-orang Indonesia, khususnya untuk perempuan, untuk lebih berhati-hati lagi dan selektif memilih produk skincare. Kalian juga kemarin udah lihat kan huru haranya antara Doktif dan Owner Skincare yang live streaming di TikTok. Aduh, gaduh banget ya. Tapi aku mau fokus ke satu statement brand ownernya yang mana membeberkan hasil rapat atau pertemuan antara owner-owner skincare dengan BPOM yang mengatakan bahwa BPOM ini sudah melarang orang-orang di luar sana atau orang-orang di luar BPOM untuk mereview atau melakukan testimoni terhadap skincare tertentu melalui laboratorium. Ada apa dengan BPOM? Kenapa membatasi masyarakat untuk melakukan review atau ulasan terhadap produk skincare tertentu? Ada apa BPOM? Institusi BPOM ini harusnya bisa melihat bahwa konsumen itu rata-rata membeli barang itu pasti melihat dulu reviewnya. Apalagi sekarang zaman teknologi, bukan di Indonesia aja, seluruh dunia juga kayak gitu. Nggak ada orang mau beli kucing dalam karung, ngerti? Karena biasanya orang-orang luar atau orang-orang independen di luar dari BPOM memberikan ulasan atau review itu lebih transparan daripada BPOM. Harusnya kalau misalnya ada review-review tertentu dari orang luar dari BPOM, itu diambil jadi referensi untuk orang BPOM membuktikan apakah benar produk yang orang luar review ini itu benar-benar overclaim atau mengandung bahan-bahan yang memang terlarang gitu loh. Karena banyak kasus ya, produk kecantikan itu ada label BPOM-nya tapi masih mengandung bahan-bahan berbahaya dan kandungannya juga tidak sesuai dengan apa klaim dari para ownernya.
Itu menjadi perhatian khusus nggak untuk BPOM? Kita masyarakat mau pertanyakan juga nih ke BPOM, kenapa banyak produk-produk yang berlabel BPOM di luar sana tetapi masih mengandung bahan-bahan berbahaya dan juga masih mengandung bahan-bahan yang tidak sesuai dengan klaim para penjualnya. Itu pertanyaan besar bagi BPOM. Makanya kalian BPOM lebih ketatin lagi sistem pengawasan kalian dan penegakan hukum kalian. Kalau misalnya kalian tahu atau dengar dari pihak luar ada kosmetik yang benar-benar overclaim, kalian buktiin juga gitu. Tapi kalian juga membuktikan itu dengan transparan seperti para reviewer-reviewer yang ada di luar dari BPOM gitu. Bukannya malah membungkam orang-orang yang mencoba untuk memberikan edukasi tentang perskincarean. Perbaiki sistem kalian gitu, pengawasannya lebih diketatin lagi gitu. Tapi jangan lupa transparan, tolong. Kalau perlu kalian kayak Doktif gunain sosial media kalian untuk mereview satu barang ala-ala orang yang mereview melalui sosial media. Biar masyarakat itu lebih percaya ke BPOM daripada ke reviewer independen. Masyarakat sekarang nggak bodoh lagi BPOM. Kita aja ngeliat kalian menangani kasus penskincarean itu semuanya ngambang sampai sekarang. Ada banyak owner-owner skincare yang udah jelas-jelas gitu overclaim, udah jelas-jelas memproduksi bahan-bahan kimia yang terlarang gitu untuk produk kecantikan. Terus ngambang aja gitu, walaupun udah diketahui sama BPOM. Jangan membuat pertemuan antara owner-owner, antara dokter-dokter dan reviewer-reviewer hanya untuk membuat situasi lebih kondusif. Enggak gitu. Kita maunya kalian bekerja, bertindak itu lebih tegas gitu loh. Kalau memang ada kasus overclaim, kalau memang ada kasus kosmetik yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, tindak tegas. Sekali lagi BPOM, masyarakat tidak bodoh lagi sekarang. Saya pribadi mau bilang terima kasih kepada Doktif. Apapun huru-haranya yang berhubungan dengan Doktif, kita tidak bisa pungkiri Doktif sudah menyelamatkan banyak orang-orang dari informasi-informasi atau edukasi-edukasi yang dia berikan kepada masyarakat. Kita juga sekarang sebagai masyarakat harus lebih pintar lagi. Kalau misalnya ada orang yang mereview satu produk tertentu, kita harus fokus ke edukasi, ilmu, dan informasi yang dia berikan. Jangan fokus ke huru-haranya, oke? Jadi kita juga harus lebih cerdas. Tapi BPOM di sini harus lebih tegas dan transparan. Perbaiki sistem pengawasan kalian, oke?